Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat-sahabat semua di YouTube dan di Zoom. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali di dalam diskusi pagi kali ini bersama ekomasjid.id, di mana saat ini sudah hadir alhamdulillah narasumber kita Dr. Oswar. Dok, gimana kabar? Baik. Cuman saya bukan dokter. Saya dokter ekonomi. Iya, dok. Ya, jadi enaknya dokter nyaman kita panggil gimana nih biar makin akrab dan teman-teman sahabat lain juga. Panggil ini aja, karena saya orang Makassar, panggil Daeng aja. Daeng, oke. Iya, Daeng. Begini, Daeng. Bicara tentang langsung saja ya, Daeng. Kita kan tadi sudah tahu pasti. Tadi juga sebelum kita mulai live, kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Ya, ada banyak kisah dan ada banyak cerita, termasuk tentang bagaimana Bappenas mulai membuat rencana untuk para pegawainya bekerja dan lain sebagainya. Sebelum kita ngomongin tema hari ini, Dok, bisa nggak kasih kita nih info tentang Daeng nih hari-hari di Bappenas ngapain aja, lalu aktivitas pasca COVID semenjak diberlakukan PSBB dan lain sebagainya. Monggo, Daeng. Jadi saya baru kembali ke Bappenas itu kira-kira 6 bulan yang lalu. Sebelumnya saya 4 tahun di DKI. Saya 4 tahun di DKI. Bantu 4 gubernur. Mulai dari Pak Ahok, Pak Jarot, kemudian Pak Soni yang PLT, dan Pak Anies. Dan 6 bulan lalu kembali ke Bappenas. Di Bappenas ya saya, sebelum struktural, saya sekarang fungsional. Fungsional itu artinya staf yang tidak punya jabatan, ya. Jadi kerjanya ya ngasih diskusi gini. Advice, pemikiran insight. Iya dok. Tapi so far kalau dilihat dari apa yang mungkin sempat ada baik secara resmi dari Bappenas ataupun semenjak waktu di Jakarta, sebenarnya fenomena COVID ini sudah sempat diprediksi gitu semenjak munculnya di bulan Desember di Cina, atau sebenarnya memang apa yang kita lakukan saat ini itu hanya bagian dari bagaimana cara kita bereaksi terhadap kejadian di luar, akhirnya kita bereaksi. Lebih banyak apa ya nih, Dok, kalau dilihat dari sisi dokter sebagai orang yang memiliki cara pikir konseptual di Bappenas? Sebenarnya gini, kalau dibilang kita bereaksi reaktif, enggak juga. Kita sebenarnya berusaha untuk menanggapi pandemi ini. Cuman kan semua orang di dunia ini nggak pernah ada yang punya pelajaran mengenai bagaimana menghadapi pandemi. Jadi itu kejadian terakhir kan yang zaman flu berapa puluh tahun yang lalu, kita knowledge manajemennya nggak jalan. Jadi mungkin pembelajarannya nggak nyampe ke kita bagaimana menghadapi pandemi. Walaupun regulasinya ada kok. Regulasi undang-undang itu ada mengenai bagaimana menghadapi ini. Tetapi menghadapi ini kan tidak hanya regulasi, tapi sikap. Saya bilang tadi, kitanya yang sebagai manusia, individu ini nggak siap untuk kan nggak ada yang siap di lockdown. Kan suruh di rumah kerja tuh kan kaget semua stres. Nah, jadi saya melihat kita tidak reaktif, tetapi sikap kita menghadapi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu mungkin yang sebulan awal itu jadi kayak goncangan sosial shock gitu. Jadi semua kaget, semua denial, menolak. Kok gini sih? Tenang aja, ini kan pasti akan lewat. Kayak flu kan gitu. Nah, jadi lebih kepada masalah psikologis sebenarnya, bukan. Jadi itu kira-kira. Oke, Daeng, tapi ini menarik nih kan. Sekarang temanya itu kan pembelajaran positif. Artinya saya menangkap ada ide yang mungkin Daeng ingin sampaikan melihat bagaimana kondisi di luar sana ketika menyikapi COVID. Meskipun mungkin kalau dari pribadi saya nih, kalau namanya juga saya tinggal di Depok, daerah semi urban lah gitu. Dari awal itu. Lalu saya melihatnya memang di beberapa lapis kalangan sosial memang ada yang cenderung reaktif, denial, atau bahkan akhirnya nggak peduli gitu.
Dan yang menarik, ini tuh bulan Ramadan, Day. Jadi kita bicara yang tadi kita sempat tuh sebelum online kita bicara tentang masjid virtual dan lain sebagainya. Di kampung saya nih itu nggak terjadi, Day. Orang tuh pokoknya masjid kalau emang mati aja. Begitu loh, Day. Dan ini kan ada fenomena kayak gini di masyarakat. Apakah maksudnya pembelajaran positif ketika COVID itu adalah memang kita tetap positif untuk melihat ini sebagai satu tantangan saja tanpa harus melakukan precaution? Atau yang dimaksud Daeng pembelajaran positif gimana sih? Nah, jadi gini, ini muncul gini. 5 hari pertama lah, mulainya waktu itu kita sebutnya working from home. Saya relatif kondisi kesehatan saya nggak bagus. Darah tinggi saya udah minum obatnya sampai double tetap tinggi. Saya mikir kenapa? Karena saya terlalu fokus kepada hal yang negatif. Baca koran meninggal 10, kaget, ya kan? Ya kan? Flu agak serak-serak dikit, kena nih, kan gitu kan. Nah, jadi saya rasa semua orang mengalami tahap minggu pertama itu semua orang mengalami, kemudian stres dan seterusnya. Saya berpikir daripada stres, mungkin lebih bagus kita berpikir hal positif daripada pandemi ini. Jangan pikirin, wah ini nanti ini, enggak. Lebih bagus kita berpikir, nah karena saya di rumah, ya kan, alhamdulillah saya bisa di rumah. Banyak saudara kita yang tidak bisa memilih untuk di rumah kan, karena dia tetap harus kerja. Tapi karena saya berkesempatan di rumah, saya harus merubah cara saya bersikap. Bagaimana mendatangkan kondisi di luar itu ke dalam rumah saya gitu. Ya kan? Kayak gimana? Rumah saya jadiin kayak kantor. Ya kan? Walaupun virtual. Saya sama sekali udah kerja ini nggak pernah pakai kertas sekarang. Itu kan bagus. Dari sisi lingkungan hidup. Saya nggak pernah ngeprint. Sisa kita kirim aja. Kalau di kantor kan enggak. Dikit-dikit ngeprint. Soalnya kalau nggak ngeprint tuh nggak ngantor gitu kan. Nah, jadi yang saya lakukan sekarang adalah bagaimana kita melihat sisi positif dari pandemi ini. Agar kita ketika ini selesai, saya tetap jadi Oswar yang dulu, bukan Oswar yang Oswar yang lebih baik, bukan Oswar yang stres gitu kan, terus nggak bisa kerja, kaget gitu kan. Nah, Oswar yang lebih baik. Karena gini, menurut saya pandemi ini adalah cobaan. Setiap ada cobaan, sebenarnya kita mau naik kelas, Pak. Ya kan? Nah, jadi di ujung ini harusnya kita naik kelas, jangan terus malah tinggal kelas. Nah, itu tadi intinya. Jadi bagaimana kita naik kelas dengan cara berpikir positif. Nah, itu tadi. Baik. Deng, terkait dengan adanya tupoksi di Bappenas ini, boleh dong tahu kalau memang ada nggak sih di tupoksi di Bappenas yang langsung hubungannya dengan kondisi kita saat ini nih, COVID dan di era pandemi ini? Ada. Kayak gimana? Kan Bappenas itu kan menangani semua sektor, termasuk kesehatan. Kita punya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di dalam situ sudah kita alokasikan, ada target-target yang sudah kita tetapkan. Dengan adanya pandemi ini, kita rubah semua target itu. Kita alokasikan lebih fokus kepada bagaimana menghadapi pandemi. Kita kasih dana yang besar kepada peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan. Kita kasih dana besar kan untuk subsidi dan macam-macam itu kan. Itu ratusan triliun itu yang nantinya akan kalau kita dan bicara mengenai pandemi kan kita nggak bicara mengenai kesehatan aja, kita berbicara mengenai semua sektor kehidupan, ya kan? Apalagi kemudian kita tahu persis ketika ada pandemi biasanya saudara-saudara kita yang penghasilannya hari per hari itu yang paling menderita, ya kan? Kalau kayak kita ini kan pegawai negeri misalnya contohnya nggak ngantor ya tetap terima gaji gitu ya. Nah, tapi kalau yang saudara kita yang harus setiap hari kan nggak bisa ya. Nah, jadi kita bagaimana meningkatkan kualitas daripada fasilitas kesehatan, bagaimana menjaga agar semua orang tetap pada kondisi yang sama ketika sebelum ada pandemi. Kondisi kesehatannya, kondisi ekonominya terutama, itu yang kemudian kita lakukan. Walaupun nanti kita bergerak di dalam konteks pengalokasian anggaran ya, sama-sama Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, tetapi Kementerian Teknis yang akan mengeksekusi. Itu kira-kira.
Deng, ini menarik ketika bicara tadi ya, yang Deng sudah sempat nyatakan bahwa ya betul, saya pikir semua harusnya sepakat bahwa ketika kita bereaksi terhadap sesuatu, maka cara pikir positif itu lebih banyak memberikan kita efek-efek yang lebih menguntungkan. Cuma seringkali masalahnya, ini yang saya khawatirkan secara pribadi saya juga, Deng, bahwa kita dikasih kesempatan gitu ya sama Allah, memang yang tadi bisa working from home, ada sesuatu yang sifatnya pragmatis sudah sustain ya. Kita kasarnya kalau sekarang muslim nih buka puasa itu kita masih bisa milih makanan ya, karena mungkin memang dikasih kemampuan untuk itu. Hanya saja masalahnya memang sekarang itu ada level masyarakat di mana jangankan berpikir tentang sesuatu yang sifatnya ini kan intrinsik, sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Dan yang memang harus mereka olah. Mereka jangankan berpikir seperti itu, mereka masih berpikir hari ini makan apa. Sebenarnya untuk orang-orang yang memang saat ini memang ada di level itu, hal apa yang kira-kira bisa memberikan kekuatan kepada sahabat-sahabat kita itu untuk tetap positif? Karena bisa jadi kita bukan orang yang merasakan itu, kita nggak tahu masalah mereka, kita nggak tahu juga seberapa kompleks mereka wajar bereaksi karena bagian dari reaksi mereka ngerasa bisa jadi munculnya ngerasa tidak adil, ketidakadilan, ngerasa memang kebijakannya tumpang tindih atau berpihak berat sebelah dan sebagainya. Saya ngelihatnya kayak gimana tuh? Jadi gini, dalam kondisi tidak normal lah kita bilang ya. Sebenarnya yang kita butuhkan kan empati ya. Bukan simpati. Kalau simpati kan, kasihan ya, tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, kata teman saya, simpati mah nggak bisa buat beli makanan gitu ya. Empati adalah simpati plus kita ikut merasakan sakitnya saudara kita dan ikut membantu. Itu kan empati. Nah, hal positif lagi saya bilang tadi daripada kondisi ini adalah kita lihat di mana-mana masyarakat turun tangan. Di RT saya ini kita udah banyak banget jenis sumbangan tuh, udah sampai kita bingung ini yang kemarin yang mana lagi nih kan, tapi kita tetap bantu. Artinya apa? Rasa yang timbul sekarang ini yang bagus daripada kondisi ini adalah rasa kita saling yang kaya merasa yang miskin harus kita bantu, yang kemudian yang merasa kurang juga merasa terbantu juga. Dan itu ada di mana-mana. Itu sangat menarik. Ini Indonesia gitu loh. Jadi udah nggak cerita lain nanya, lu kuning apa hijau apa biru? Kagak. Jadi pokoknya kita bantu. Tetangga saya ada yang kemalangan, disiapin sama ibu-ibu ini makanannya. Jadi setiap hari nah, ini di komplek Bintaro, Dok, dekat rumah. Menurut saya yang kita butuhkan adalah ya. Baru pertama kali, belum pernah ada acara sumbangan sedemikian dahsyatnya sampai kayaknya semua nyumbang gitu loh. Jadi biasanya kan ya ogah-ogahan gitu. Hebat. Nyumbang dan semua mikir ini. Nah, jadi ini saya bilang tadi. Buat saya cobaan ini sebenarnya membuat Indonesia itu menjadi kuat gitu, menjadi satu gitu loh. Nah, walaupun mungkin ya tadi karena ini sifatnya masif, ya bantuan itu mungkin enggak cukup juga ya, tetapi setidaknya upaya ke arah situ ada gitu. Tetangga saya misalnya tiap kali ada yang lewat dipanggil gitu kan, terus dikasih apa gitu. Soalnya semua akhirnya ikut-ikutan gitu kan. Lewat, enggak beli makanannya, beli makanan enggak, tapi ngasih makanan gitu kan. Nah, jadi empati, saya pikir empati yang penting. Baik. Ini kan menarik ya. Kalau empati, ya ini seperti karakteristik dan jati diri bangsa yang dulu zaman saya itu ada di PMP, pelajaran PMP. Sekarang saya juga sendiri nggak tahu gitu, PPKN atau apa. Tapi akhirnya bertumbuh kembali dan akhirnya membersamai kita di era pandemik ini. Itu kan ngomongin tentang community to community ya. Jadi ini adalah community power gitu. Yang saya agak curious itu sebenarnya tentang pemikiran Daeng terhadap kemampuan resiliensi negara kita itu sendiri. Ini kan mumpung di Bappenas nih. Sayang kalau saya nggak ngegali itunya. Daeng ngelihat resiliensi Indonesia ini ketika menghadapi COVID ini. Pertama pertanyaannya, mohon maaf agak-agak teknis banget. Kira-kira kalau dari hitungan kalkulasi kita, ini negara kuat berapa bulan dalam kondisi skenario yang paling terpanjang dari COVID? Yang kedua, contingency plan ini sebenarnya udah ada apa belum?
Karena ini pasti buat kita nih, namanya bangsa ya, as part of nation, ya kita juga harus ngerti. Yang ketiga sebenarnya yang tadi, kita udah empati community to community, masyarakat ke masyarakat. Apa yang harus kita bangun empati kita sama negara kita sendiri. Gitu. Daeng, monggo ada yang gimana kira-kira? Yang pertama, saya nggak dalam posisi cerita bagaimana kondisi keuangan negara. Ya, tetapi menurut saya pribadi, 3 bulan pertama ini kita masih kuat. Negara masih kuat. 6 bulan mungkin masih kuat. Tapi selebih dari itu ya saya rasa semua negara juga pasti nggak kuat ya, karena harus menanggung subsidi, kemudian menanggung pembiayaan kesehatan, karena kan orang sekarang masuk rumah sakit, kalau rumah sakit pemerintah kan nggak bayar apa-apa kan, dan itu kan mahal sekali. Itu ventilator tiap hari itu mahal biayanya kalau lagi di ruangan. Jadi saya nggak akan bicara mengenai itu. Tetapi kemudian contingency plan, sebenarnya kita punya kan, ada undang-undangnya, ada PP-nya, kemudian waktu krisis ekonomi kan kita punya social safety net. Kita punya pengalaman mengenai itu. Sekarang kan kita ulang lagi. Kita yang namanya social safety net kan juga kita ulang lagi sekarang. Jaring pengaman sosial sekarang ini juga kita lakukan lagi, walaupun tidak, namanya bukan JPS sekarang. Jadi kan kita lakukan, bentuk sumbangan banyak banget, kan datanya, terus kan data ini kan sebenarnya dinamis. Kitanya sendiri kemudian yang tidak dinamis gitu kan, data mungkin 2 tahun lalu masih dipakai juga, padahal kondisi keuangan kita itu kan berubah-ubah. Ada orang yang bulan ini dipecat, bulan depan dia nggak punya penghasilan, tapi di data pemerintah kemungkinan masih tetap bekerja kan gitu. Apalagi dalam kondisi COVID ini, orang dalam waktu sebulan pada ambruk. Jangankan yang menengah bawah itu, yang menengah aja bisa ambruk dalam waktu 6 bulan. Ya kan? Karena penghasilan kan tidak ada. Dan dia harus menanggung orang-orang di sekeliling dia kan. Nah, kemudian yang tadi pertanyaan ketiga apa? Lupa tadi. Itu empati kita nih, rakyat kalau melihat negara gimana? Pada pemerintah. Nah, itu yang kadang-kadang saya lihat, bukannya pemerintah disupport, kadang-kadang saya lihat malah kayak, ini pemerintah ngapain sih? Nah, itu tadi. Bully. Yang kemudian ada denial. Kalau pemerintah nyuruh A, dilakuin B. Kan gitu ya. Suruh ini, ngelakuin ini. Untuk menunjukkan, saya nggak setuju dengan pemerintah. Nah, itu yang kemudian menurut saya, to some extent, untuk kondisi tertentu itu agak menghambat program-program contingency plan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Karena masyarakat menyikapinya tidak sama ya, berbeda-beda. Nah, itu kan kebayang kita dalam rumah butuh dukungan dari anggota keluarga, atau ada 2 orang yang tiduran aja kan, nah kan nggak ngapa-ngapain. Itu kira-kira. Nah, jadi menurut saya empati dari masyarakat ke pemerintah sebenarnya sekarang, saya nggak bilang tidak ada, tetapi ada beberapa segmen masyarakat yang saya lihat masih tidak percaya. Saya nggak tahu apa saya nggak ngerti juga, tapi secara empiris kelihatan ya. Ya. Oke. Dan ini kan Daeng ini udah asam garam banget kalau pengalaman di lingkungan hidup dan tata kota ya. Dan kita tahu bahwa seperti tadi, memang kasusnya di mana masyarakat saat ini mungkin trust-nya itu belum terbangun secara secara baik lah. Anggaplah kalau baik itu sebagai sebuah ukuran, belum terlalu baik lah ketika melihat approach apapun yang dilakukan pemerintah. Sebenarnya bisa jadi karena memang gap-nya terlalu jauh. Dan kita tahu bahwa di tengah-tengah itu banyak nih yang bisa akhirnya menjadi bridging, menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Salah satunya apa? Itu kan ada ulama ya. Kita kan lagi ngomongin di konsep kita di mana yang tadi kita sempat bahas. Masjid ini sebenarnya bisa kita utilisasi gitu. Di situ ada ulamanya, di situ ada ustadznya gitu. Dan sampai saat ini sejauh yang saya pahami, fatwa MUI itu seiring sejalan dengan pemerintah. Nah, Daeng melihatnya dari pengalaman Daeng gitu ya, di high level Jakarta Berketahanan ataupun di Bappenas, gimana Daeng melihat bahwa peran ulama dan pemerintah ini, jika kayak tadi ide Daeng ada masjid virtual, itu gimana nih ketika
konsep ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk penanganan COVID ini? Nah, gini, itulah repotnya masyarakat. Karena di satu sisi yang namanya lembaga keagamaan juga nggak satu suara kan? Iya, kan gitu kan. Nah, jadinya ini juga kerepotan kita. Pemerintah pun juga tidak satu suara tentu sama extent ya kan. Awal-awal kan pemerintah pusat sama daerah juga ribut. Sampai sekarang juga ada tuh di YouTube tuh kan, kita ada bupati yang protes. Nah, jadi sebenarnya masalah kita tuh tidak sesederhana ulama umara, enggak. Tetapi ada juga kemudian saya nggak bisa sempalan ya. Saya bilang ada kotak-kotak tertentu yang kemudian juga tidak mengikuti mainstream. Nah, jadi tetapi menurut saya hubungan sekarang bagus kok. Nah, cuman itu tadi kita kan tidak setiap saat teruji dengan kondisi abnormal seperti sekarang ini, ya kan? Nah, jadi saya rasa bulan pertama tuh yang kacau banget. Semua kaget, semua bingung, masyarakat juga bingung, lebih ke dalam dirinya masing-masing menyelamatkan dirinya. Tapi sekarang kita semua sudah stabil kan, sudah bisa berpikir jernih. Sekarang kita sudah bisa membantu tetangga, sudah bisa ya kan mengirim ini membeli ini untuk siapa dan seterusnya. Jadi kita sudah mulai menuju ke tingkat normal yang baru gitu. Lama-lama kalau ini kelamaan, pandemi itu jadi normal, betul kan? Benar. Tidak keluar rumah itu jadi normal, biasa aja gitu, ya kan? Iya, oke. Kan? Cuci tangan setiap 5 menit itu jadi biasa sekarang. Dulu ingat saya, nyuruh orang cuci tangan tuh susah sekali. Saya yakin betul yang namanya program pemerintah yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat itu nanti melonjak tajam karena semua orang cuci tangan. Dulu semua orang nggak mau cuci tangan. Nah, jadi ada kondisi baru di mana kita sekarang nanti berubah menjadi new normal, normal yang baru, yang kemudian itu menjadi Halo, Deng. Halo, Deng. Jaringannya sepertinya kurang baik. Sorry. Iya. Tahun ke depan, yang namanya normal itu bukan seperti sekarang ini. Itu beda sekali. Misalnya, kita tidak akan mau lagi jabat tangan. Ya kan? Karena kita takut. Kita kemana-mana pakai masker, walaupun di ruang rapat, nanti masker itu biasa aja. Coba kalau sekarang sebelumnya, pakai masker di ruang rapat, apa nggak diusir sama bosnya? Nanti orang pakai masker di ruang rapat itu ya itu hal yang biasa. Ya kan? Dan jadi dari banyak hal yang hal normal yang baru nanti akan terjadi. Itu yang kita harus siap sebenarnya. Jadi masalah kalau Baik, Deng. Dari semua pengalaman Daeng tadi saya sempat kita diskusi sebelum online cukup lama di Jakarta ya, memimpin sahabat-sahabat yang lainnya untuk tanda kutip bagaimana agar Jakarta ini lebih memiliki daya resilience yang tinggi. Makanya dibilang Jakarta berketahanan. Nah, Daeng, dari pengalaman Daeng semua yang waktu di Jakarta, ada nggak sih program-program di Jakarta Berketahanan atau Bappenas yang bisa kita duplikasi atau yang kira-kira mirip ataupun serupa gitu untuk kita bisa implementasikan dalam rangka supaya kita makin baik lagi dalam melakukan semua aktivitas di era pandemik ini? Jadi gini, saya bicara air aja ya, contohnya air ya. Nah, pada saat normal, kita berbicara mengenai penyediaan air itu selalu berbicara dari sisi supply. Setiap kali kita mengatakan kita kurang air. Pada kondisi normal loh ya, di Jakarta kita kurang air. Kita tidak pernah melihat dari sisi permintaan, demand. Kenapa? Kita nggak pernah hemat air, Pak. Nggak pernah, coba aja lihat. Di kampung-kampung Jakarta itu orang cuci motor, airnya dibiarin sambil dia nelpon, airnya jalan terus. Nah, jadi di dalam program Jakarta Berketahanan, salah satu hal yang kita perkenalkan adalah bagaimana masyarakat siap menghadapi kondisi nggak normal.
Artinya ketika supply semua itu menjadi sangat berkurang, kalau contohnya air, ya dari awal kita harus hemat air. Contohnya, karena kita muslim, kalau wudhu itu kan tidak harus 6 liter, 10 liter. Satu mangkuk kecil aja udah cukup buat wudhu. Iya kan? Coba lihat di masjid kita. Kalau buka keran itu udah kayak mau nyiram pemadam kebakaran gitu loh. Gede banget, iya kan? Sampai airnya kemana-mana muncrat. Perilaku itu harus kita rubah. Jadi yang namanya kondisi tidak normal itu sebenarnya harusnya mulai kita terapkan dalam keseharian. Ini yang kita perkenalkan di Jakarta Berketahanan. Masyarakat dan pemerintah harus siap. Jadi jangan berbicara hanya dari sisi supply saja, tapi harusnya dari sisi demand. Ini yang kemudian pemerintah sekarang waktu itu kita perkenalkan Jakarta, jangan selalu berpikir hal-hal yang infrastruktur, tapi bagaimana sikap itu mempengaruhi supply, mempengaruhi permintaan. Coba kalau orang Jakarta kan 10 juta nih, kalau orang Jakarta hemat 1 liter aja sehari air, kita dapat berapa air satu hari? 10 juta liter. Misalnya kita teriak-teriak air kurang, ini kurang. Nah, kondisi sekarang pandemi sebenarnya mengajarkan kita, ini saatnya kita berubah, kita harus hemat. Sekarang kan dulu mah agak hemat kan, takut aja kita kalau tiba-tiba airnya tidak mengalir dan seterusnya. Nah itu tadi menurut saya seperti itu. Jadi yang kita lakukan ketika program Jakarta Berketahanan, kita lebih melihat kepada software-nya, bukan kepada hardware-nya. Karena kemudian setelah software-nya bagus, program kita yang berikutnya di Jakarta Berketahanan itu nyiapin air, sanitasi. Betul kan sekarang kita butuh air dan sanitasi, kalau enggak repot kita. Yang ketiga di program Jakarta Berketahanan itu hebat juga waktu itu kita bisa memprediksi aksesibilitas. Jadi transportasi dan komunikasi itu hal yang ketiga yang prioritas ketika dalam kondisi resilience. Benar kan sekarang? Coba kalau nggak ada komunikasi, kita bagaimana bisa kerja dari rumah gitu ya. Nah itu tadi menurut saya ini secara umumnya seperti itu. Iya. Ini Daeng, saya sendiri sebenarnya belum tahu ya data atau informasi terkini sehubungan dengan orang-orang di zaman COVID ini masalah supply airnya seperti apa. Tapi dari semua pembahasan yang tadi, sebenarnya yang buat saya masih agak tertarik itu lebih kepada yang di titik penyediaan airnya ya. Sebenarnya effortnya kan Daeng kan sudah pelopor lah masalah di air dan sanitasi. Ini kalau bicara tentang penyediaan air, di zaman COVID ini kita akses untuk mengutilisasi air lebih tinggi kan, karena bersih-bersih atau apapun itu ya. Mungkin intensitas mandi makin banyak, cuci tangan, artinya air banyak diutilisasi. Sebenarnya penyediaan air sampai saat ini, khususnya mungkin ya karena ada yang ada di Jakarta, ini sebenarnya gimana? Sudah cukupkah penyediaan air? Dan kalau misalnya belum cukup, Deng punya insight apa, pemikiran apa dalam konteks menyediakan air nih buat masyarakat? Jadi gini, dalam kondisi tidak normal seperti sekarang ini, kita harus berperilaku hemat juga sebenarnya. Memang kebutuhan air meningkat ya. Tetapi kan ya tadi, kalau biasanya wudhu pakai 10 liter, yang buat sekarang ya 2 liter aja, toh itu juga ada ininya kan, ada panduannya ya. Saya pernah lihat ada orang cuma 1 gelas gini cukup berwudhunya. Kemudian kalau minum ya jangan dihemat, kalau minum kan bahaya kan. Tapi mandi juga mungkin tidak pakai gebrar-gebyur lagi gitu kan, tapi lebih hemat. Nah, jadi maksud saya sebenarnya dalam kondisi penyediaan sekarang itu cukup aja sebenarnya. Tetapi itu tadi, ketika perilaku masyarakat menjadi nggak normal dalam mengkonsumsi ya. Saya ambil analoginya, pada tahap awal semua panik. Coba cari vitamin C, nggak ada kan? Sekarang udah normal, mulai normal. Kenapa? Karena kita mulai nggak panik. Oh ternyata nggak usah tiap hari minumnya ya seperti itu. Jadi menurut saya yang harus berubah itu kita, masyarakat. Bagaimana kita menyikapi ini dengan berperilaku rasional. Tidak perlu kemudian ya kan, panik terus mandinya sampai 4 kali sehari ya kan. Terus kemudian dan seterusnya. Karena itu akan mempengaruhi permintaan. Permintaan meningkat dengan sangat tajam, maka kita tidak akan bisa memenuhi dalam waktu singkat. Nah, jadi
pembelajarannya kalau dalam kondisi pandemi dan kondisi yang darurat itu bekerja sama masyarakat sama pemerintah. Karena kalau tidak, yang namanya supply itu akan ada batasnya, tidak akan bisa tidak terbatas. Nah, ini apa pembelajarannya menurut saya. Ya, 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 baik. Nah, masalah pembelajaran itu kan sangat variatif, Daeng. Bicara tentang level seseorang dalam mengupgrade dirinya sendiri, bisa jadi mayoritas masyarakat kita akhirnya memang masih sikapnya masih reaktif dan lama-lama juga akhirnya belajar ya. Nah, tapi ada juga nih salah satu dari kelompok masyarakat yang dia memang punya masalah tersendiri dengan COVID ini. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Agus ini. Jadi pertanyaannya seperti ini, Dai. Di zaman serba berhutang sekarang ini, kan berpotensi kurangnya kemampuan survival karena menyalurkan utang harus diprioritaskan. Di zaman serba berhutang sekarang ini, berpotensi kurangnya kemampuan survive karena menyalur utang itu harus diprioritaskan. Artinya mungkin banyak yang berhutang nih. Ada tuh kan komunitas dan juga kelompok masyarakat yang seperti itu. Wabah ini memang bisa membuktikan rapuhnya kehidupan. Wabah ini memang bisa membuktikan rapuhnya kehidupan berbasis hutang. Pertanyaannya, Daeng, bagaimana mengenergize semangat orang-orang yang sekarang ini umumnya terjerat hutang? Karena ada nih emang kelompok-kelompok seperti ini kan banyak, Daeng. Jangankan orang-orang itu, saya masih punya hutang, Daeng. Rumah saya masih belum lunas dan mobil saya belum lunas. Nah, ini ada sahabat-sahabat lain yang mungkin lebih survive dari saya dan memang harus. Dan ini banyak. Memang ini satu hal yang nggak bisa kita ini. Daeng punya pemikiran nggak gimana mengenergize mereka nih untuk bisa survive? Jadi gini, dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini, semua pasti kondisi keuangannya jatuh ya. Pastilah kan penghasilan nggak ada ya kan. Kalau saya suka berceramah misalnya mengajar tiba-tiba nggak ngajar kan pasti juga misalnya ya. Nah dan seterusnya. Nah jadi semua mengalami kok. Cuman dengan level yang beda-beda. Yang paling bawah ini yang paling kasihan karena dia nggak punya pilihan lain kecuali berhutang. Kalau yang tengah-tengah ini kan masih ada inilah paling nggak kalau 6 bulan masih kuat tapi kalau lebih dari 6 bulan dia ngutang juga. Nah inilah kemudian kita kenal ada kalau program pemerintah itu ada social safety net. Ya kan? Misalnya cicilan bunga KPR kan ditangguhkan sekarang. Iya kan? Nah kan itu sama kan. Nah, kemudian dapat bantuan bantuan sembako. Nah, kalau dari masyarakat sendiri, sesama masyarakat kan kita empati ya. Saya rasa semua mengalami bantuin saudara kita, bantuin ya kan tetangga kita semua melakukan hal itu agar kemudian yang namanya pintu terakhir berutang itu benar-benar bagian yang paling terakhir. Nah, jadi sekarang sebenarnya menurut saya masyarakat semua bergerak membantu agar saudara kita nggak terjerat utang. Itu tadi, walaupun kemudian ada juga yang tidak terbantu, mungkin saudaranya tidak peduli atau tetangganya nggak peduli dan seterusnya. Tapi secara umum menurut saya kita semua berusaha membantu, Pak. Tetapi tadi kan ini kan ratusan juta ya, kita nggak bisa semua juga mungkin ada yang kelewat juga. Tetapi proses ini menurut saya berjalan kok. Saya melihat di mana-mana membantu. Saudara-saudara saya juga gitu, kita saling ingatkan, tolong dong saudara kita yang itu coba ditanya, ditelepon, mana kondisinya, nah dan seterusnya. Gitu ya kira-kira. Nah, pemerintah juga melalui satu-satunya ini juga banyak kok. Triliunan di 4-5 triliun pertama ini saya lupa angka sekitar puluhan triliun digelontorkan untuk social safety net. 2 triliun. Baik. Di bawah pertanyaan gini. Tapi banyak tuh yang nggak dapat. Nah, saya nggak tega nanya itunya, Daeng, karena khawatirnya nanti kita melebar dan akhirnya makin sulit kita kontrol untuk pikiran kita. Kita jangan ke arah negatifnya. Itu harusnya bisa kita tangani melalui masjid. Iya kan? Siapa sih nggak pernah ke masjid? Jarang lah, orang Indonesia kan rajin banget ke masjid, terutama kalau Jumatan. Ya kan? Paling nggak kelihatan di masjid itu ada dia. Kan? Yeah. Nah, jadi masjid sebenarnya mengenali jamaahnya kok.
siapa yang kalau di ranking itu, mohon maaf ya, kalau di ranking ya, kerentanan terhadap kondisi nggak normal ini, itu pasti Mesir bisa punya tuh. Begitu ada kondisi ini pasti langsung, oh 5 orang ini nih, coba dicek kan. Gitu. Ini yang harusnya bisa kita gerakkan sebenarnya, karena pemerintah kan agak jauh ya. Nah, mungkin bekerja sama dengan pemerintah akan enak sekali, penyalurannya akan jauh lebih bagus dibanding lewat saluran pemerintah. Menarik tuh, Daeng. Jadi mestinya punya data. Saya sebenarnya pengen ngebahas dari pernyataan ini nih, tapi rupanya pertanyaan dari teman-teman udah mulai banyak, Daeng. Nah, kita jawab dulu ya satu-satu. Ini dari Ibu Tanti Yudiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang banyak permintaan donasi untuk sembako, makanan siap makan, dan lain-lain. Masalahnya adalah banyaknya sampah yang akan dihasilkan. Karena sebagian besar menggunakan plastik sekali pakai. Ini menjadi dilema bagi saya. Saya tidak mungkin pura-pura tidak tahu atas apa yang akan terjadi pada sampahnya. Saya juga khawatir dengan pertanggungjawaban saya kelak atas kerusakan yang akan ditimbulkannya. Tapi kalau menolak permintaan sumbangan juga kelihatannya pelit banget. Meski saya berusaha menghimbau penggunaan alat-alat yang ramah lingkungan. Akhirnya jawabannya kan nanti repot. Nah itu orang-orang kalau suruh ganti nggak pakai plastik nanti jawabannya kan nanti repot. Nih Daeng, bagaimana nyikapinya nih Daeng? Ini ada yang minta pendapat ini Daeng. Ya begini, itu juga sama. Di rumah saya itu pasti udah numpuk banget. Karena kan saya nggak mungkin minta tolong dong kirimin makanan tapi nggak usah pakai plastik. Yang ngantrinya kan repot kan, gimana meganginnya kan? Kalau cuma saya nggak apa-apa ya. Kalau 20 orang gimana gitu. Nah, tetapi komunitas peduli sampah itu kemarin saya lihat mereka mengedarkan semacam iklan masyarakat meminta donasi dari masyarakat, mereka akan untuk menyiapkan plastik-plastik yang ramah lingkungan. Ada itu, cuman gaungnya kurang kalah sama yang lain, tetapi saya ada dapat kok, ada sumbangannya, dia tulis itu, nanti itu akan disalurkan kepada berbagai pihak yang banyak memanfaatkan plastik. Jadi kepedulian Ibu, terima kasih Bu, kepedulian Ibu tadi ya, kebetulan Ibu ini sama dengan kepedulian saya juga, dan ternyata ada komunitasnya yang melakukan itu, walaupun mungkin dia tidak besar ya, karena kan juga kapasitas memproduksi plastik ramah lingkungan juga tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, tetapi menariknya tadi, karena kita di rumah banyak plastik, kita mulai mikir, wah, kita harus hemat plastik nih kayaknya, kan gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan sikap juga dalam konteks ini sebenarnya, kepedulian gitu. Ada, tetapi memang pemerintah enggak berpikir melakukan itu, mungkin karena sudah sibuk dengan gimana caranya ngasih orang makan dulu nih, ya kan? Baru mikirin plastiknya kan gitu ya. Iya. Tapi makasih, ini di kalangan penggiat sampah memang sudah dipikirkan, tapi tidak mampu ya, karena banyak sekali. Iya. Baik, Daeng, ini tadi sempat saya tanda kutip nguping gitu ya sebelum kita online. Kayaknya Daeng sempat ada komunikasi dengan MUI terkait Daeng kan pernah buat jurnal atau artikel gitu ya tentang working from home gitu ya. Kalau tidak salah ya. Nah, boleh dong Daeng, sebenarnya itu tentang apa sih? Saya juga pengen tahu itu sebenarnya. Kok bisa gitu, karena 2 bulan sebelum kejadian Bappenas sebenarnya sudah melakukan persiapan dengan working from home dan sebagainya. Ini jurnal tentang apa sih? Jangan bilang Bappenas dukun ya, udah tahu kejadian. Ini bukan tendensi, bukan konspiratif sih, tidak, tapi ya kok bisa gitu, makanya jurnalnya ini menarik. Boleh dong Daeng, gimana maksudnya? Jadi sejak Januari itu Bappenas sudah working from home sebenarnya, dimungkinkan, semua sudah siap, infrastrukturnya sudah siap. Nah, bahkan ruangannya kita rancang agar seperti orang working from home kan, ruangan di kantor jadi nggak terlalu besar kan sebagian ada di luar asumsinya. Nah, jadi working from home ini sebenarnya sekitar 40 tahun yang lalu itu mulai diperkenalkan di mana-mana, terutama karena kemacetan. Coba aja orang Jabodetabek ke kantor, pulang kantor kan 3-4 jam. Kalau dia kerja dari rumah kan nikmat ya. Tetapi ya kan gitu. Itu kalau rumahnya besar. Lah kalau saudara kita yang tinggal di kontrakan, rumahnya kecil, yang mending di kantor kan? Di kantor ada AC dan seterusnya. Nah, jadi
ide working from home ini sebenarnya juga di Amerika itu, di awalnya Amerika dan Eropa, itu banyak disukai oleh kalangan menengah ke atas. Karena kan mereka punya infrastruktur. Di rumah itu kan kayak kantor mereka kan. Semuanya ada. Tapi buat kalangan yang bawah, itu jadi kayak semacam beban. Oh, di rumah bagaimana mau kerja, ya kan? Anaknya lari-lari, ya kan? Rumahnya kecil, ya kan? Belum anaknya pikir, oh bapaknya libur nih, kan gitu. Nah, jadi saya cuma bercerita, kita melihat secara objektif yang namanya working from home itu seperti apa, positifnya apa, negatifnya apa. Tetapi kemudian dilala tahu-tahu working from home-nya wajib. Nah, itu tadi. Tetapi tadi ketika saudara kita yang rumahnya kecil, yang anaknya banyak dan tidak punya ruangan kerja di rumah, working from home itu nggak cocok. Dia malah tinggal di rumah berusaha untuk bekerja. Karena gimana caranya bekerja kalau ya kan anaknya lari-lari dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulan dari makalah saya itu mengatakan ya working from home itu tidak selamanya bagus. Ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Jadi tidak ada hubungannya langsung sama COVID itu ya. Pas kebetulan dilalahnya COVID. Jadi itu udah semacam gerakan di negara-negara maju untuk mengurangi transportasi, pergerakan dari rumah ke kantor. Ya. Nah, tapi ada jalan tengahnya kalau orang-orang yang tidak punya tempat kerja di rumah. Kantornya bikinkan semacam kantor kecil di satu kawasan buat orang-orang dari rumah berangkat ke situ. Jadi nggak usah ke kantor pusat. Jadi kantor dekat rumah sehingga tetap mengurangi perjalanan. Namanya regional office kalau di luar negeri itu. Jadi orang ke situ. Ini sebenarnya idenya jadi menarik karena akhirnya keterikatan program WFH itu sendiri itu sangat seiring sejalan dan paralel malah bahkan dalam arti kata yang sangat positif dalam proses healing lingkungan karena ngomongin sekarang emisi karbon berkurang jauh kan ya Deng ya. Ya sebenarnya jadi WFH itu sebenarnya di zaman diperkenalkan 50 tahun namanya Nigel. 50 tahun yang lalu itu karena macet dan karena faktor lingkungan. Itu 50 tahun yang lalu. Ya, 50 tahun yang lalu diperkenalkan. Bahkan di Amerika itu sekitar, saya nggak tahu data persis sekarang, 13% orang itu kerja dari rumah. Dengan berbagai macam alasan ya. Kan dia ngapain di kantor, kalau dia kerjanya seller ya, ngapain dia ke kantor, kan dia cukup dari rumah saja. Dan seterusnya. Menurut Daeng kira-kira ini kan seiring sejalan dengan kita juga industri yang ramah lingkungan atau industri yang berkelanjutan. Kira-kira nih ke depan pasca COVID, mudah-mudahan COVID ini cepat selesai, ini akan jadi pattern untuk bisnis as usual nggak kayak gini? Kira-kira kalaupun iya, apakah siap nggak sih Indonesia dalam hal ini untuk bisa menangkap ide besar ini karena ini sejalan gitu dengan kita menjaga lingkungan kita gitu. Karena emisi karbon itu kita juga dominan banget dari kendaraan. Kalau WFA ini sebenarnya Bappenas sedang uji coba dan target kita Bappenas sebenarnya semua kementerian melakukan ini. Oh, ya, menarik. Jadi hasil kan harus diuji coba dulu kan. Betul. Apakah ya kan tidak semua orang punya rumah besar. Kalau yang kaya tuh rumahnya besar ya bisa jadi kantor. Tapi kalau yang rumahnya kecil gimana? Kantor atau dan seterusnya. Nah, di sini yang kita uji coba. Tujuannya memang sebenarnya seperti itu dan Bapak Presiden juga mendukung ini. Gimana caranya agar kita bisa melakukan ini, semua pegawai negeri melakukan ini. Bukan berarti kantornya kosong ya, bukan. Tetapi yang ke kantor jauh lebih sedikit. Hanya gantian. Hari ini mungkin kayak saya kalau di aturannya itu karena fungsional mungkin cuman 2 hari di kantor selama seminggu. 3 hari yang lalu di rumah ngapain juga, saya kan nggak ngurusin siapa-siapa di kantor kan. Di kantor aja kan gitu. Bisa aja Deng. Nih Deng, oke. Ini kita belajar dukun-dukunan, ini bahasa santai, memproyeksikan. Deng, pasca ini kita ngomong tadi kan sudah ngomongin pasca COVID, tapi hubungannya sama bisnis as usual. Sekarang dengan proyeksi dan prediksi Daeng ya kan, dengan semua data yang kami yakini, kami asumsikan Daeng pasti sudah banyak bisa mengakses hal itu. Pasca COVID ini Indonesia akan seperti apa Daeng? Dan kira-kira dari sisi yang saya pengen lihat tadi bisnis sudah dijelaskan ya.
dari sisi lingkungan hidup ya, terus dari sisi karakteristik masyarakat, sama dari sisi sebenarnya kita ini akan yang tadi kembali ke tema yang sekarang, apakah akan makin baik lagi gitu atau gimana nih, Day? Menurut saya kita akan makin baik dari beberapa hal ya. Yang domestik dulu aja di keluarga. Dulu kan kalau kita mau hiburan, pikirannya ke kafe kan. Mau kerja, kafe. Apa-apa di kafe, apa-apa di mall. Dengan kita di rumah 2 bulan ini, ya terutama saya yang mengalami, saya merasa ya home sweet home gitu kan. Rumah ya rumah gitu kan. Yang misalnya selama ini bapaknya jarang di rumah, dia jadi akrab dengan keluarganya. Jadi perasaan bahwa rumah itu adalah pusat daripada sebuah keluarga itu mulai timbul sekarang menurut saya ya. Orang-orang jadi wah enak ya di rumah ya, bisa main sama papa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi secara domestik di rumah itu menjadi hal normal yang baru. Kalau dulu kan ngapain sih lu di rumah? Nah, kan gitu kan. Nanti mungkin malah kebalik. Ngapain lu main di luar? Di rumah lengkap ini kan ada semuanya kan. Jadi nanti yang kita lakukan sekarang adalah membawa lingkungan luar rumah masuk ke rumah, kan itu ya. Nah, jadi secara domestik menurut saya kalau dukun-dukunan ada perubahan perilaku nantinya. Mungkin akan orang-orang akan merasa rumah itu ya tempat kita bercengkrama, bukan di mall gitu ya. Nah, itu yang mungkin terjadi. Dari sisi ekonomi kita butuh waktu cukup lama lah untuk recovery. Karena kan kita ini kan global. Kalau Amerika negara besar tidak butuh produk kita, ya kita mau jual apa kan gitu ya. Nah, terus kemudian Cina juga tidak berproduksi, ya kita mau juga beli apa kan begitu kan. Kan produksi Cina kan banyak sekali yang masuk kita. Nah, tetapi yang biasanya menghidupi kondisi ekonomi itu adalah konsumsi. Makanya pemerintah sekarang itu mengadakan social safety net itu agar menjaga tingkat konsumsinya masyarakat tetap sama. Karena kalau ada konsumsi kan ada produksi. Benar kan? Ada konsumsi, orang tetap beli makanan, orang tetap beli ini, maka produksi tetap jalan. Jadi yang selalu dijaga itu adalah paling tidak konsumsi domestik kita tetap jalan. Itu dari sisi ekonomi. Sampai kapan ini kemudian kita bisa mulai konsumsinya mulai meningkat pelan-pelan, ya kita nggak tahu. Ada yang memperkirakan 6 bulan ke depan baru bisa, 6 bulan setelah COVID baru bisa jalan dan seterusnya. Tetapi yang mungkin kita harus siap untuk perubahan yang sangat mendasar adalah perubahan perilaku. Karena kan kita banyak merubah perilaku kita sekarang. Kita cerita bahwa kita sekarang senang di rumah, ya kan? Jangan-jangan mau nggak laku nanti kan, orang pada tinggal di rumah tuh bisa pesan makanan, kan gitu ya. Nah, dan banyak kemudian mungkin masjid nanti tidak secara fisik kan, mungkin ada masjid yang virtual, anak-anak ngajinya bisa jadi tidak selamanya ke masjid, dia mungkin dari rumah mengaji virtual, bisa saja diawasin sama guru ngajinya gitu kan. Udah pas saya kecil sih takut banget ya kalau datang tok udah langsung panik gitu kan. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Baik, Deng. Ini tadi kita udah ngomongin tentang pasca COVID, ya, hasil-hasil proyeksi Daeng gitu. Tanpa harus mengurangi semangat bahwa kita harus berpikiran positif. Saya butuh tahu juga nih gitu proyeksi Daeng pasca COVID, tapi the worst case nih. Jadi berikan kami insight kira-kira the worst case kita itu Indonesia nih kayak gimana dan kira-kira contingency plan-nya apa? Waduh, itu berat sekali. Ya, butuh nih kita tuh pengen menggali hal itu supaya kita paling enggak ya tahu. Sebenarnya kan saya juga belum pernah ngalamin pandemi loh ya. Jadi ini buat saya ngalamin pandemi. Tetapi pengalaman dari krisis ekonomi yang tahun 98 itu kan mirip-mirip, cuman sekarang lebih parah karena kita nggak bisa kemana-mana. Dulu kan orang masih bisa bergerak kemana-mana, cuman ekonominya aja yang jatuh. Dalam yang the worst case-nya nanti adalah ekonomi nggak bergerak. Produksi nggak bergerak, itu the worst case-nya. Dan ketika kemudian secara global terjadi resesi. Jadi ya kan, kalau
Makanya kita harus berdoa sekarang agar negara-negara besar itu nggak ambruk. Kalau mereka ambruk, kita mau jual produk kita kemana? Ya kan? Kita nggak punya pasar gitu ya untuk menjual. Jadi kita sekarang saling bantu sebenarnya, negara besar bantu kita bantu kemana-mana, karena mereka sebenarnya menjaga pasar. Nah kalau Indonesia ambruk, pasar mereka kan juga hilang. Nah jadi sekarang sebenarnya kita saling membantu agar konsumsi itu tetap ada, itu yang terjadi. Nah, saya cerita, konsumsi ini adalah penggeraknya kita sekarang. Kebayangkan kalau kita konsumsi, nggak ada konsumsi lagi, maka... Nah, jadi dalam waktu 6 bulan ke depan setelah COVID itu kita mungkin banyak dari kita akan banyak menggunakan tabungan-tabungan kita. Tabungan kita akan banyak dipakai. Dan sekarang juga udah mulai kepake pasti ya, doa. Wah, ini bener nih, jujur ini, betul. Ya, nah, mungkin saudara kita yang di bawah ini kasihan. Dan tabungan kita kepake bukan hanya buat diri pribadi loh, termasuk juga untuk membantu yang saudara kita yang membutuhkan juga. Nah, kemampuan kita kan ya tidak akan bisa lebih dari 6 bulan lah bantu-bantu itu. Setelah itu kita bantu diri sendiri jadinya kan, harus memastikan itu. Nah, jadi the worst case-nya itu tadi, ketika kemudian konsumsi menjadi sangat rendah sehingga tidak ada produksi, itu the worst case. Nah, kita berdoa aja, jangan sampai lama-lama nih COVID-nya. Makanya harusnya kita semua di rumah aja, jangan kemana-mana, kecuali kalau terpaksa, kan gitu ya. Jangan kalau nggak terpaksa, ya kalau terpaksa iyalah nggak apa-apa. Tapi itu pun dengan segala perlengkapannya. Gitu. Dan berita bagusnya, Jakarta sekarang udah mulai ini loh, mulai rendah kan ini pertambahannya. Nih, Deng, ini ada pertanyaan yang menarik lagi sebelum nanti pertanyaan ya ditutup. Ini dari Pak Agus lagi. Wah, kalau FH ini bisa menjadi gaya hidup bisnis, harusnya gaji bisa diturunkan. Apa sudah ada prediksi atau pengkajian atau skema pendapatan yang ideal untuk gaya hidup seperti ini? Mungkin UMR menjadi turun ya? Sebenarnya gini, gaji itu kan bukan fungsi dari WFH ya. Gaji itu kan fungsi daripada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, kebutuhan sekunder yang harus terpenuhi, kebutuhan tersier yang harus terpenuhi. Dan itu ada standarnya, makanya kalau Jakarta itu kan 3,7 ya minimal per keluarga, itu kan untuk memastikan bahwa orang-orang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dia mau WFH, mau enggak ya ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Ketika kita WFH sebenarnya tidak bisa jadi, menurut saya tidak bisa jadi patokan juga untuk, kecuali kalau perusahaan ya, kalau perusahaan mungkin iya, karena WFH kita naik keuntungannya, bagi-bagi keuntungan bisa juga. Tapi saya nggak pernah dengar ada karena WFH kemudian gajinya dikurangin. Nggak ada yang mau WFH mending kita ke kantor daripada gaji dikurangin kan gitu ya. Orang disuruh WFH-nya ya, bukan mau saya gitu ya. Jadi sebenarnya WFH itu tidak selamanya berkaitan langsung dengan finansial. Banyak aspek lain, karena orang kemudian stres kan di jalan. Daripada dia stres di jalan, mending dia di rumah. Dia bisa kerja lebih baik lagi kan kalau di rumah, dan seterusnya. Jadi tidak hanya finansial sebenarnya WFH. Oke, baik. Baik, Deng. Meneruskan tadi ya, pernyataan Deng bahwa the worst case itu kita ini berhenti nih. Jadi target pemerintah itu agar konsumsi ini terus berjalan. Nah, sejauh yang kita pahami kan konsumsi dasar kita itu kan ngomongin tentang air ya kan, pangan ya, pasti juga dengan energi gitu. Ya mungkin saat-saat ini buat kita mungkin yang ada di level menengah ke atas dan sebaik kayak kita diskusi seperti ini online, berarti di bidang IT juga ya, artinya konsumsi dalam telekomunikasi dan sebagainya. Nah, berarti orang-orang IT tetap bisa kerja kan? Bukan kita banyak. Ini kan saling berhubungan kan, Daeng gitu kan. Ini sifatnya itu nexus gitu. Jadi air membutuhkan pangan membutuhkan air juga gitu kan. Untuk energi juga butuh air juga, butuh pangan juga. Nah, ini saling terikat gitu ya. Kira-kira sebenarnya melihat yang tadi Daeng sampaikan, apakah memang ini semua dalam arti konsumsi itu yang harus jalan itu seperti itu tadi? Ngomongin tentang gimana orang tuh tetap harus makan, tetap minum, tetap bisa mengakses energi, atau kira-kira standar minimal dalam the worst case itu konsumsi apa yang tetap harus dipertahankan? Jadi gini, kalau cerita air ya, di air itu ada skenario buruk.
terburuk. Kalau standarnya sehari kita 100 liter per hari lah per orang di perkotaan, 100 sampai 120 liter. Kondisi the worst case itu cuma 15 liter per hari. 15 liter? Iya, per hari. Untuk semua konsumsi air? Ya, per orang. Minum dan... Terutama minum. Kita kan sebenarnya yang kita paling butuhkan kan minum. Iya, gitu. Cuci mobil udah nggak lagi, jangan coba-coba cuci mobil lah kalau dalam kondisi darurat. Jangan coba-coba siram kebun, kan enggak, ya kan? Nggak usah lah bersihkan rumah tiap hari pakai air dipel, nggak usah. The worst case. Nah, jadi kita biasanya dalam kondisi contingency plan ada skenario itu. Kapan kita mulai menggunakan air berapa, kapan kita menggunakan air berapa, dan itu sebenarnya harusnya kita punya itu. Sekarang kan kayaknya masih aman-aman aja kan ya, kondisi ketersediaan air masih cukup. Cuma ada satu yang kita agak khawatir, pangan. Ya kan? Nah, kondisi pangan ini memang harus kita perhitungkan dengan baik, karena kalau tiba-tiba banyak petani yang sakit, saya nggak kebayang gimana kemudian pangan kita akan bisa berproduksi. Kan itu kira-kira ya. Nah, yang kita takutkan itu adalah pangan. Karena ini kan di ujung. Kalau nggak ada makanan, mau punya duit kayak apapun, apa yang mau dimakan? Nah, ini menarik, Daeng. Ini kan kalau dilihat dari sisi ekonomi makro ya kan, Daeng udah ahli ya, memang menghabiskan waktu pendidikannya untuk ekonomi gitu. Ini kan berarti karena ada permintaan ya kan, ini kan artinya menjadi peluang bisnis. Jadi ada potensi untuk orang mensuplai gitu. Kira-kira kalau seandainya the worst case itu terjadi, apakah bisnis-bisnis yang hubungan sama air, sama pangan, sama energi dan IT mungkin atau apapun lah, itu menjadi bisnis yang baik yang akhirnya bisa secara otomatis akhirnya menggerakkan ekonomi itu juga. Bisa. Nah, dalam konsep the worst case, biasanya suntikan itu dari pemerintah. Yang paling banyak dari pemerintah. Makanya kan yang tadi, social safety net. Itu sebenarnya suntikan agar konsumsi tetap jalan. Disuntik terus kan. Jadi orang kalau nggak bisa makan karena udah nggak punya duit, ya kita kasih makanan biar dia tetap bisa makan dan tetap ada yang bisa dikonsumsi. Kan itu tadi. Jadi dalam kondisi darurat itu fungsi pemerintah sangat besar dalam mensuntik konsumsi tersebut. Itu tadi. Walaupun juga masyarakat bisa bantu ya, yang kaya juga kan masih punya uang tuh buat belanja buat apa ya, buat bantuin yang saudaranya. Tapi dalam konteks besar ya pemerintah yang punya kemampuan besar untuk ngasih. Baik. Ini pertanyaan mudah-mudahan tidak provokatif. Tapi kira-kira nih, Daeng, apakah memang nanti pasca 6 bulan atau berapapun nanti COVID, ya mudah-mudahan lebih cepat, ini pemerintah kira-kira masih punya cadangan, kemampuan untuk bisa menyuntik hal itu? Dan kalaupun tidak, sebenarnya contingency plan apa biasanya yang dilakukan pemerintah ketika kita harus terus jalan ya, running konsumsi ini? Maaf, Daeng, jaringannya sepertinya tidak lancar nih. Halo, Daeng. Halo. Ya. Mungkin untuk teman-teman, mohon maaf. Nah, ini sudah mulai aktif lagi. Seperti saya cerita tadi, di sini biar pet, bukan cuma listrik. Iya. Maaf, Daeng. Tadi kira-kira dari saya mulai menyampaikan pertanyaan, video Daeng dan tadi suaranya itu sama sekali blackout nih. Iya, sempat 1 menit tadi barusan. Oh iya, boleh Daeng mungkin kalau memang tadi udah sempat bercerita, tolong ceritakan lagi. Tadi mengenai apa? Pertanyaannya tadi lupa. Oh, ngomongin tentang kondisi terburuknya, kira-kira nih sebenarnya Indonesia ini sebagai negara punya, kalau ibaratnya harus tadi kan mensuntik kan pemerintah, masih punya nggak sih nih cadangan? Kalaupun nggak ada, biasanya kayak gimana? Saya rasa pemerintah masih punya kok, masih banyak kegiatan yang bisa ditunda dan digunakan untuk membantu masyarakat dan menyuntik sektor-sektor yang perlu disuntik kayak kesehatan ya, kemudian sosial dan seterusnya. Masih lah, tetapi saya nggak tahu seberapa kuat. Itu yang saya nggak bisa jawab karena saya bukan orang keuangan ya. Tetapi saya nggak tahu. Tetapi kan ada sumber lain, bisa dari berutang, bisa juga. Dan kita sekarang udah berutang kan.
Iya. Nih, Deng, tadi Deng sempat bilang bahwa ya yang paling mengkhawatirkan itu kan pangan. Ini sebenarnya kalau boleh tahu dari pemikiran Deng, ketahanan pangan Indonesia ini sebenarnya sejauh apa sih gitu? Ini ketahanan, kalau ngomongin ketahanan kan banyak hal. Gimana, Deng? Saya bukan orang pertanian, tetapi setahu saya kita masih aman, masih aman. Yang ditakutkan oleh kita semua adalah ketika 6 bulan kemudian, sekarang kan lagi panen nih, panen raya kan sekarang ini, lagi panen kan kalau nggak salah. Untuk siklus yang mendatang, ketika kemudian yang kita takutkan itu tadi, petani banyak yang kena juga, ya kan? Nah, kemudian ya, terus kemudian apa namanya, yang bekerja di sawah juga banyak yang kena, terus itu kira-kira. Jadi kemudian sektor ini nggak bisa bergerak dengan baik. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Sehingga diperingatkan oleh FAO bahwa hati-hati dengan pangan. Baru diperingatkan, diingatin aja, hati-hati loh, nanti kalau nggak ini, nanti. Tapi kita belum masuk ke situ. Tapi kan boleh berhati-hati. Baik, Deng. Ini nggak kerasa nih. Kalau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ringan, tapi banyak hal yang bisa kita ambil nih. Tahu-tahu sejam aja. Deng, boleh dong kasih kita insight nih di closing statement Daeng terkait dengan tema hari ini tentang tetap berpikiran positif, tetap berperilaku positif di masa COVID ini. Silakan, Deng. Jadi yang paling berbahaya, menurut saya berbahaya dalam kondisi pandemi ini adalah ketika kita perasaan negatif itu menguasai diri kita, karena itu akan mengurangi imunitas kita. Jadi rasa sedih, rasa khawatir, rasa pesimis itu mengurangi imunitas kita. Dan itu yang paling berbahaya sebenarnya. Makanya saya tadi mendorong agar kita berpikir positif. Kan kita punya prinsip positif kan, masih untung, nah kan itu kan masih untung. Udah kayak ini masih untung lah. Harusnya kita gunakan pada saat ini. Kita berpikir positif, wah untung di rumah nih, jadi saya bisa bersihin rumah. Saya bisa ini, saya bisa ini. Nah, dan seterusnya. Oh masih untung ini, akhirnya saya jadi dekat lagi sama saudara saya. Jadi hal-hal positif itu akan sangat membantu imunitas kita. Itu yang penting. Obat itu kan cuma bantuan, tetapi yang paling penting adalah imunitas kita. Nah, jadi berpikirlah positif. Percayalah, ketika kita sudah keluar dari cobaan ini, kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Indonesia yang lebih baik. Saya percaya itu. Baik, Deng. Masya Allah. Dalam di closing statement-nya, baik. Tidak terasa, sepertinya, Deng, waktunya kita sudah bisa kita cukupkan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih sebagai moderator. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat yang ikut hadir di Zoom dan juga nanti di YouTube, apapun yang tadi sudah disampaikan menjadi insight baru kita dan kita bisa mengambil semua esensi-esensi dari apa yang Daeng sampaikan. Tetap berpikiran positif, segala sesuatu sudah direncanakan dan terlepas dari kemampuan kita mungkin dalam hal menangani COVID ini masih belum optimal, maka tetaplah kita memberikan empati ini baik kepada masyarakat, kepada pemerintah. Mari kita saling bantu karena kita semua saling terikat. Baik, sekali lagi terima kasih dari saya. Daeng, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa teman-teman, besok kita akan ada lagi kajian yang tidak kalah menarik, ya kan, kita selang-seling nih, ya kan, dari pemerintah, dari lembaga-lembaga keislaman. Nah, untuk besok kita ada Ramadan Ramah Lingkungan saat COVID-19, narasumber yaitu Ustadz Muhammad Ali Yusuf, Ketua LPBI Nahdlatul Ulama. Baik, bagi yang rekan-rekan tertarik untuk ikut diskusinya, kita ikuti dan kita saksamai insya Allah besok Rabu di jam yang sama. Dari saya cukup sekian, moderator. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih, Deng. Sampai ketemu lain kapan. Kalau COVID ya, siap, Deng. Nanti selesai COVID, nanti kalau bisa kita ketemuan, Deng. Harus.